Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Dwi Aristianti. Saya akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia manajemen dan akuntansi biaya, yaitu peran Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau ABM dalam pengambilan keputusan manajemen, khususnya pada usaha toko kelontong. Mengapa topik ini penting? Karena saat ini banyak sekali usaha toko, apalagi usaha toko kelontong. Toko kelontong ini merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang sangat dekat dengan masyarakat dan hampir selalu ada di setiap lingkungan tempat tinggal. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh usaha toko kelontong adalah ketidakakuratan dalam perhitungan biaya usaha. Sebagian besar pemilik toko kelontong masih menggunakan cara perhitungan biaya yang sangat sederhana, yaitu hanya membandingkan harga beli barang dengan harga jual kepada konsumen. Biaya-biaya yang sering diabaikan antara lain biaya listrik untuk penerangan toko dan kulkas minuman, biaya tenaga kerja baik dari karyawan maupun tenaga keluarga, dan biaya penyusutan rak dan peralatan toko, serta biaya kerusakan atau barang kadaluarsa. Selain itu, biaya waktu yang dihabiskan untuk melayani pelanggan dan menata barang juga jarang diperhitungkan sebagai bagian dari biaya usaha. Karena itu, pembahasan mengenai peran Activity Based Costing dan Activity Based Management dalam pengambilan keputusan manajemen pada usaha toko kelontong menjadi sangat penting karena relevan untuk dikaji dan lebih lanjut. Apa sih Activity Based Costing atau ABC itu? Activity Based Costing atau ABC adalah metode penentuan biaya yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang membebankan terjadinya biaya tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi aktivitas. Yang pertama, aktivitas pembelian dan penerimaan barang, yaitu memesan barang ke pemasok atau distributor, menerima barang yang datang, mengecek jumlah dan kondisi barang, serta menyusun barang di area penyimpanan sementara. Snack. Yang kedua, aktivitas penyimpanan barang, yaitu menyimpan barang di gudang atau rak, menyimpan barang dalam kulkas atau minuman dingin, dan mengatur stok agar tidak rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga, aktivitas penataan dan pengisian rak, yaitu menata barang agar rapi dan mudah dijangkau, mengisi ulang rak yang kosong, dan mengatur tampilan produk agar menarik pembeli. Yang keempat, aktivitas pelayanan pelanggan, yaitu melayani pembeli saat memilih barang, menimbang barang seperti beras, gula, dan minyak, menghitung total belanja, dan menerima pembayaran dan memberikan kembalian. Aktivitas ini memerlukan waktu dan tenaga, terutama saat toko ramai. Yang kelima, aktivitas penggunaan listrik dan peralatan, yaitu penggunaan lampu penerangan toko, penggunaan kulkas dan freezer, serta penggunaan alat bantu seperti timbangan dan mesin kasir. Biaya listrik merupakan salah satu biaya operasional utama dalam toko kelontong. Yang keenam adalah aktivitas kebersihan dan perawatan toko, yaitu membersihkan lantai dan rak, merapikan area toko, dan perawatan peralatan dan fasilitas toko. Aktivitas ini penting untuk menjaga kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Yang ketujuh, aktivitas pengelolaan persediaan, yaitu mencatat stok masuk dan keluar, mengecek barang hampir habis, dan mengelola barang rusak atau kadaluarsa. Pengelolaan persediaan yang baik membantu mengurangi kerugian. Yang kedelapan, aktivitas administrasi dan pengelolaan keuangan, yaitu mencatat penjualan harian, menghitung laba dan pengeluaran, dan mengelola uang kas. Aktivitas ini sering dilakukan secara sederhana namun sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Kesimpulannya adalah identifikasi aktivitas usaha toko kelontong membantu pemilik usaha untuk memahami sumber biaya yang sebenarnya. Dengan mengetahui aktivitas mana yang paling sering dilakukan dan paling banyak menyerap biaya, pemilik toko dapat menerapkan activity based costing secara lebih akurat dan mengambil keputusan manajemen yang lebih tepat. Langkah selanjutnya adalah menentukan cost pool dan cost driver. Yang pertama, cost pool pada usaha toko kelontong. Cost pool adalah
kelompok biaya yang dikumpulkan berdasarkan aktivitas yang sejenis. Beberapa contoh cost pool pada usaha toko kelontong antara lain, yang pertama, cost pool pelayanan pelanggan adalah biaya yang termasuk biaya tenaga kerja saat melayani pembeli, biaya penggunaan alat bantu transaksi, dan biaya waktu pelayanan. Cost pool ini berkaitan dengan aktivitas melayani pelanggan saat transaksi penjualan. Yang kedua, cost pool penataan dan pengisian rak. Biaya yang termasuk adalah biaya tenaga kerja untuk menata barang, biaya penggunaan rak dan peralatan, serta biaya kerusakan barang saat penataan. Cost pool ini muncul karena aktivitas menata dan mengisi ulang rak barang. Yang ketiga, cost pool penyimpanan barang. Biaya yang termasuk adalah biaya penggunaan ruang penyimpanan, biaya kulkas atau freezer untuk minuman dingin, dan biaya penyusutan peralatan penyimpanan. Cost pool ini berkaitan dengan aktivitas menyimpan barang sebelum dijual. Yang keempat, cost pool penggunaan listrik. Biaya yang termasuk adalah biaya listrik untuk penerangan toko, biaya listrik kulkas dan freezer, serta biaya listrik peralatan toko lainnya. Cost pool ini penting karena biaya listrik cukup besar dalam usaha toko kelontong. Yang kelima, contoh cost pool kebersihan dan perawatan toko. Biaya yang termasuk adalah biaya alat kebersihan, biaya tenaga untuk membersihkan toko, dan biaya perawatan fasilitas toko. Cost pool ini muncul dari aktivitas menjaga kebersihan dan kenyamanan toko. Yang keenam adalah cost pool administrasi dan pengelolaan usaha. Biaya yang termasuk adalah biaya pencatatan penjualan, biaya pengelolaan kas, dan biaya alat tulis dan administrasi. Cost pool ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan usaha secara keseluruhan. Yang kedua, cost driver pada usaha toko kelontong. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan terjadinya biaya pada suatu aktivitas. Cost driver digunakan sebagai dasar untuk membebankan biaya dari cost pool ke produk yang dijual. Beberapa contoh cost driver pada usaha toko kelontong antara lain, yang pertama, jumlah transaksi penjualan. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool pelayanan pelanggan. Semakin banyak transaksi, semakin besar biaya pelayanan. Yang kedua, jumlah barang yang ditata atau diisi ulang. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool penataan rak. Produk kecil dan cepat habis biasanya membutuhkan penataan yang lebih sering. Yang ketiga, lama waktu penyimpanan barang. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool penyimpanan barang. Produk dengan waktu simpan lama menyerap biaya yang lebih besar. Yang keempat, jam penggunaan listrik. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool penggunaan listrik. Produk yang membutuhkan kulkas menyerap biaya listrik lebih besar. Yang kelima, luas area toko. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool kebersihan dan perawatan. Semakin luas area, semakin besar biaya kebersihan. Yang keenam adalah jumlah pencatatan atau aktivitas administrasi. Digunakan sebagai cost driver untuk cost pool administrasi. Produk dengan perputaran tinggi membutuhkan pencatatan yang lebih sering. Activity Based Costing atau ABC berperan penting dalam membantu pemilik toko kelontong memperoleh informasi yang lebih akurat. Yang pertama, menentukan harga jual yang lebih akurat. Yang kedua, mengetahui produk yang paling menguntungkan. Yang ketiga, mengendalikan dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, membantu keputusan pengelolaan persediaan. Yang kelima, menjadi dasar evaluasi kinerja usaha. Yang keenam, mendukung perencanaan dan pengembangan usaha. Apa sih Activity Based Management atau ABM? Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang menggunakan informasi biaya dari Activity Based Costing atau ABC untuk mengelola, mengendalikan, dan memperbaiki aktivitas usaha agar lebih efisien dan efektif. Dengan ABM, manajemen berupaya mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah serta meningkatkan aktivitas yang memberikan manfaat langsung bagi pelanggan. Penerapan Activity Based Management atau ABM pada usaha toko kelontong adalah yang pertama, mengelompokkan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah.
Aktivitas bernilai tambah seperti melayani pembeli, menyediakan barang kebutuhan pokok, dan menjaga ketersediaan stok. Aktivitas tidak bernilai tambah seperti menunggu pembeli terlalu lama, penataan ulang barang akibat stok berlebih, dan kerusakan atau kadaluarsa barang. Melalui ABM, aktivitas tidak bernilai tambah dapat dikurangi atau dihilangkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional toko. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan manajemen. Activity Based Management atau ABM berperan sebagai alat bantu manajemen dalam mengambil keputusan operasional dan strategis dengan berfokus pada pengelolaan aktivitas usaha. Dengan menggunakan informasi dari Activity Based Costing atau ABC, ABM membantu pemilik toko kelontong memahami aktivitas mana yang perlu dipertahankan, ditingkatkan atau dikurangi. Yang pertama, mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah. ABM membantu mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan, seperti penataan ulang barang akibat stok berlebihan, waktu menunggu pembelian terlalu lama, dan barang rusak atau kadaluarsa. Berdasarkan informasi tersebut, manajemen dapat mengambil keputusan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas tersebut agar biaya dapat ditekan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional toko. Dengan ABM, pemilik toko kelontong dapat mengevaluasi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja dan listrik. Keputusan yang dapat diambil antara lain mengatur jam operasional sesuai tingkat keramaian, menghemat penggunaan listrik, kulkas, dan penerangan, serta mengatur ulang tata letak toko agar pelayanan lebih cepat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan pengelolaan persediaan. ABM memberikan informasi yang berguna untuk menentukan jumlah stok yang optimal, mengurangi pembelian barang yang lambat terjual, dan meningkatkan persediaan barang yang cepat laku. Keputusan ini membantu menjaga arus kas dan mengurangi resiko kerugian. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Dengan mengevaluasi aktivitas pelayanan, ABM membantu manajemen untuk mengambil keputusan untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi antrian pembeli, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima adalah mendukung keputusan terkait sumber daya manusia. ABM membantu pemilik toko kelontong dalam menentukan jumlah karyawan yang sesuai, membagi tugas kerja secara lebih efektif, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Keputusan ini membuat operasional toko berjalan lebih optimal. Yang keenam, menjadi dasar perencanaan dan pengembangan usaha. ABM digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jangka panjang seperti menambah jenis produk, mengubah tata letak toko, dan mengembangkan usaha secara bertahap. Keputusan tersebut menjadi lebih tepat karena didasarkan pada analisis aktivitas. Kesimpulannya adalah peran Activity Based Management atau ABM dalam pengambilan keputusan pada usaha toko kelontong sangat penting karena membantu manajemen mengelola aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Dengan ABM, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi tetapi berdasarkan pemahaman yang jelas terhadap aktivitas usaha dan penggunaan sumber daya. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah Activity Based Costing atau ABC dan Activity Based Management atau ABM merupakan pendekatan yang saling berkaitan dalam membantu pengambilan keputusan pada usaha toko kelontong. ABC berperan dalam menghitung biaya secara lebih akurat berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya, sehingga membantu penentuan harga dan pengendalian biaya. Selanjutnya, informasi dari ABC digunakan dalam ABM untuk mengelola aktivitas usaha, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dengan penerapan ABC dan ABM, usaha toko kelontong dapat mengambil keputusan manajemen secara lebih tepat dan berkelanjutan.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman.